cepetan proyeknya selesaiin, ajuin biar aku cepat meluncur ke Purbalingga. Ya. Karena kalau diteorikan, jujur Pak, kayak ribet. Tapi kalau dipraktekkan, anak SD pasti bisa. Ya. Mau bahannya apapun terserah. Gini, aku orangnya begini Pak, sebentar. Pak, Bu, kalau jenengan ngikutin konsep aku, entah di YouTube, entah di Google, udah ribuan yang aku sharekan, ya. Jenengan akan pusing sendiri. Kenapa? Materi sama, bahannya nggak ada yang sama. Iya. Makanya ada yang pernah ngikutin punya aku ya. Ya ini catatan udah 8 buku. Yang bener yang mana? Yang bener yang dikerjain gitu kan gitu. Artinya apa? Kadang ketika mungkin anak-anak seperti jenengan lah, ternyata diam-diam videoin, ya kan? Kemudian di-sharekan. Aku nerangin tergantung kearifan lokal, bahan yang ada di Purbalingga apa itu yang aku bahas. Jelas kan? Karena nggak mungkin aku nerangin bahan yang nggak ada di Purbalingga, yang malah pusing-pusing juga tuh. Ngerti? Ya. Jadi ketika aku bikin AB sekelas AB mikro, anggap untuk hidroponik ya, ada yang bahannya dari kotoran ayam, ada yang bahannya dari ubi jalar, tapi endingnya ppm-nya podo. Jelas ya? Insya Allah murah banget. Memang ada semua itu rahasianya ada di bionuklirnya kan, dari isolatnya. Isolatnya itu untuk 100 hektar hanya butuh 500 mili. 100 hektar loh. Seandainya nih bohongannya. Anggap misalkan ada nilai mahar di situ, misal anggaplah untuk ganti pembuatan ya 250.000 aja misalkan. Berarti cuma 2.500 perak 1 hektar biayanya. Itu bionuklir loh. Yang dulu ada 12 negara sempat datang ke rumah nawar permulanya, sampai ada yang cuma bawa kertas kosong, tulisin Prof, berapa angka yang antum mau? Gua tulis 2.000 triliun mau dia, tapi aku nggak jual. Kata gue ini untuk orang Indonesia, selesai. Oke. Pengalaman aku untuk hidroponik luas, anggaplah jenengan nanam apapun ya, anggaplah dengan jumlah pohon 1.000 sampai panen. Aku kemarin pengalaman di ini cuma habis 40.000 perak. Bisa selesai. Kalau ABB berapa? Apalagi kita nggak ngomongin produk ulang, aku nggak enak ya. Ada kode etik lah ya. Yang jelas mahal lah ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Sekarang gini, aku kemarin di Aceh, di Riau, di Jambi, treatment sawit, salah satunya PT Sopin, terus punya yang di Kalimantan punya PT Sinarmas ya. Mereka rata-rata 1 hektar itu untuk sawit per tahun biayanya 5-6 juta pemupukannya. Aku masuk, aku bilang sama bos Sinarmasnya, bos, aku yang ngerjain, aku minta lahan 10 hektar, aku yang treatment. Oke, siap, deal. Biayanya 1 hektar per tahun hanya habis 370.000 perak. Hasilnya 4 kali lipat dari hasil punya dia yang harganya 5 juta. Serius. Ujung-ujungnya gue bingung, besok dihargain berapa pupuk kita kan gitu kan. Nanti aku ajarin itu ya. Sesuai dengan konsep nama kita KP2M, Komunitas Petani Peternak Mandiri. Gua pengen ngajarin orang-orang itu bisa mandiri, nggak lagi ketergantungan dengan siapapun. Ya Pak ya, ya Bu. Terus ini ada, nanti aku ada kasih oleh-oleh juga. Oleh-olehnya itu gini. Selama ini kan permasalahan yang berkaitan dengan tadi ya, yang pernah aku singgung sedikit. Masalah kecukupan gizi di Indonesia itu jujur paling rendah. Indonesia itu termasuk golongan paling rendah angka kecukupan gizi, terutama untuk anak-anak, termasuk ini anak-anak balita bayi 50 tahun ya. Maksudnya tuh gini, aku yakin lah angka kecukupan gizi orang kalau makan itu tidak tercukupi ya kan, dengan kandungan protein kasar masing-masing bahan yang kita makan ya, entah karbohidratnya, entah lemaknya, entah asam amino esensial dan lain-lainnya gitu kan.
Aku udah punya sebuah konsep juga ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk besok rahasia bikin pupuk. Kenapa kok 1 kilo bisa untuk 1 hektar, bahkan bisa untuk 100 hektar? Kenapa? Aku udah menemukan sebuah konsep bisa menggandakan kandungan. Contoh gini, jenengan tahu singkong? Berapa kadar proteinnya? Ada yang pernah baca nggak literaturnya? Nggak lebih dari 4%. Ya, tertinggi itu 4%, rata-rata 1,2, 2, sekian. Aku treatment 6 jam, kandungan proteinnya berubah menjadi 41%, ngalahin kedelai. Insya Allah nanti kalau mau aku ajarkan triknya, dan itu bisa bikin semuanya isolatnya. Serius, nggak main-main aku. Ya. Apa logikanya? Apa kesimpulannya? Kita bisa sehat tanpa perlu mahal. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa aku pelihara sapi biaya cuma 700 perak? Karena jeram yang cuma 1,2 protein yang gua sulap menjadi 18%, cukup untuk rumah lansia. Paham? Oke? Itu baru namanya inovasi di teknologi. Tapi jujur nggak pernah aku sharekan itu, kecuali di forum-forum tertentu kayak Binan Jelas kayak gini. Oke, nanti aku ajarkan. Cuma kapan di Purbalingga mau siap aku nanti meluncur, nanti aku ajarkan. Oke? Oke? Coba gambaran kecil. Nanam padi 1 hektar aku cuma habis 1,5 kilo pupuk NPK-nya sampai panen. Serius, panennya nggak banyak, cuma dapat 14,7 ton GKP, gabah kering panen. Samping punya kita habisnya 670 kilo, entah itu oreanya, ponskanya, pokoknya total lah ya. Punya aku cuma 1,5 kilo. Dibeli habis-habisan kemarin. Kebetulan sama punya kita sendiri ya, di belakang rumah. Alah, gimana mau numbuh katanya. Orang pupuknya total sampai panen cuma habis 1,5 kilo. Begitu panen, mak bingung semua. Tetanggaku yang 670 kilo habis pupuknya cuma dapat 4,8 ton dengan varietas yang sama. Heran. Biar fair kan? Ya, varietas sama, luasan sama, hanya beda di konsep pupuk kita. Aku beli NPK Mutiara 1,5 kilo, cuma habis duit 15.000 perak. Murah apa mahal? Yang mahal gimana caranya, kan itu tuh ya kan. Nanti aku bongkar kapan kita ketemu di Purbalingga. Insya Allah nanti aku meluncur ke sana ya. Cuma kayaknya aku nunggu ini aja. Kalau CPCL udah jelas kan ya. sambil dampingin itu, nanti sambil itu ya. Kalau mau pengen belajar cepet bisa datang ke base camp kita di Tasik, Saung Repo Raja Pola. Google Map pasti nyampe Raja Pola. Oke. Terus kalau di Tasik jangan sekali-kali nyebutin nama aku, nggak ada yang kenal. Dari kalau nama rumahnya Pak Nurjaman mana atau Pak Maman, nggak ada yang tahu. Tapi rumahnya Ayah Manjel, nanyain dari Kabupaten Garut aja orang tahu tuh rumahnya di sono itu. Jadi kalau orang bilang nyebutnya nama Ayah, insya Allah semua orang tahu. Coba ya, kalau nyebut nama, alhamdulillah RT ku sendiri aja nggak tahu namaku siapa ya, aslinya gitu. Ya sekali lagi Pak, insya Allah itu akan jadi murah banget. Dan nanti biasanya Ayah ngajarin tuh berbagai variatif. Misal antum mau main di hidroponik misalnya, misal budidaya pakai media hidroponik atau aquaponik, terserah apa istilahnya. Nanti aku ajarin beberapa versi, mana yang paling mudah, mana yang paling gampang. Bisa jadi 3 atau 4 versi, hasilnya bodoh, endingnya sama. PPM nya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian ya. Tapi jujur kalau diterangin akan nggak bisa, mumetnya nggak ada. Tapi kalau dipraktekin kecil banget. Aku nggak butuh orang pinter, yang aku butuhkan orang yang mau kerja dan orang yang mau belajar ya. Yang pintar cukup aku aja lah ya. Maksudnya yang paham ya kan.
Dulu gini Pak, mohon maaf Pak, aku pernah ngajar jadi guru besar di Koperti 9, Koperti 11 ya. Alhamdulillah muridku sejelek-jeleknya itu dekan. Aku sama kayak ngajarin anak PAUD loh waktu itu. Ternyata apa? Begitu aku ngajarin konsep ini, ya ini enggak di konsep kita, makanya lu gua nggak PAUD aja kabeh kan gitu. Begitu dibuktikan, wah ramai minta ampun. Apa? Setelah kita buktikan hasilnya, ya. Jadi ini bukan teori, ini sudah dibuktikan sama aku dari tahun 2005 dulu, udah 18 tahun yang lalu ini aku kan. Cuma baru tak bumikan tahun sekarang. Ya. Artinya apa? Insya Allah semuanya akan jadi murah meriah. Istilah kita nanti ada juga konsep kalau di on-field, di lowongan terbuka. Di konsep budidaya kita ada istilah janda. Apa itu? Janda 5 kali, janda 8 kali, janda 12 kali. Artinya nanam tanaman di lobang yang sama 12 kali musim tanpa olahan sama sekali. Makanya di grup kita, di komunitas kita KBTOM, tapi mohon maaf ya, nggak bermaksud apapun ya. Ada istilah janda 5, ya ini janda 5 kali. Maksudnya apa? Nanam di lobang yang sama tanpa olahan. Itu 5 kali nanam melon, 5 kali nanam tanpa olahan sama sekali. Hasilnya sama aja, tidak berubah. Nanti aku ajarin juga itu. Gimana treatmentnya biar sekali olahan bisa untuk 5, 6, sampai 12 tahun. Jelas tanpa olahan sama sekali. Ada nggak teknologi kayak gitu orang lain? Belum. Baru kita yang mengembangkan itu. Ya. Tapi ini harus dipraktekkan di lapangan. Makanya kenapa aku minta tadi ke Pak Nop, ini teman-teman pendamping, baik penyuluh ataupun yang lain, tolong itu harus jadi pelaku dulu. Biar ketika kita sosialisasi ke teman-teman binaan di lapangan sudah paham gitu loh. Kalau sekedar ngajak, jujur susah. Mau? Yuk lah, mumpung ada yang modalin. Senyum beliau. Ya bismillah. Artinya gini lah, insya Allah aku jawab ya, pupuk hanya nilainya, kosnya cuma 10% dari sebelumnya. Nanti aku ajarin itu. Termasuk pakan pun ternak oke. Ya. Pokoknya yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, perikanan, insya Allah bisa aku ajarkan. Peternakan aku neliti baru sapi, kambing, rumanansianya ya, kerbau, kuda. Selain dari itu jangan nanya. Ya. Kalau untuk diunggas aku baru meneliti ayam, bebek, kemudian entok, terus apa namanya tuh, burung ocehan. Selain dari itu jangan nanya. Aku nggak pernah nerangin sesuatu yang belum pernah aku teliti sendiri. Ya. Kalau di ikan, kecuali ikan duyung yang belum. Insya Allah semua. Ikan Fauzi? Ya. Nah itulah yang cerita Marisa Haq dengan terusannya. Insya Allah nanti aku juga ajarkan gimana caranya ayam bisa bertelur sehari 2-3. Real. Nanti aku ajarkan itu. Dan itu udah terbuktikan. Bukan lagi riset. Udah real kok itu. Ya. Cuma sarannya gini. Jangan siapin kandang ayamnya. Oke, nggak usah banyak-banyak lah, 10-20 ekor ayam petelurnya. Oke, ayam pedagingnya. Mohon maaf, kadang-kadang ayam ngomong suka ngelantur ya. Kadang gua, kadang lo gitu kan. Aku sudah bisa budidaya di ayam boiler, ayam ras, ya. 14 hari bobotnya 1 kilo, umur 2 minggu. Nanti aku ajarkan juga triknya seperti apa. Ya. Kalau di ikan, aku neliti ikan gurame biasanya dari ukuran larva saat baru netas sampai bobot setengah kilo itu rata-rata kan 1,4 sampai 1,5 tahun ya. Aku cuma 7 bulan gedenya sama. Insya Allah adalah banyak sesuatu yang belum aku sharekan. Tapi caranya gini Pak, kalau pembuktian mah aku siapin kolamnya, siapin kandang ayamnya, siapin sapinya, nanti kita treatment bareng. Ya, insya Allah jenengan akan langsung paham gitu loh. Gimana cara bikin pakannya nanti aku ajarin. Gimana cara merubah kotoran ayam jadi konsentrat ayam. Serius.
Satu yang belum pernah aku teliti, kotoran manusia bisa dimakan lagi apa enggak, itu aja. Yang lain insya Allah semua udah pernah ya. Jadi intinya, yuk terobosan-terobosan ini bukan untuk didiskusikan, bukan untuk dibahas, tapi untuk dibuktikan. Oke? Siap? Agendakan. Kalau bisa Juni awal sudah bermain di Purbalingga. Ya. Siapa kan? Itu yang Bapak di belakang, yang PAU-nya. Silakan Pak, gimana Pak? Ayo, gimana? Aku balik nantang nih masalahnya. Kenapa? Pertanian, peternakan, perikanan itu bukan untuk didiskusikan tapi untuk dibuktikan. Betul nggak? Ya iyalah. Teknologi itu bukan untuk didiskusikan tapi untuk dibuktikan. Ya. Tinggal kapan mau dimulai? Ayo, oke. Aku siap meluncur. Ya Pak ya. Ayolah. Bismillah. Kalau memang kita peduli dengan umat, ini tugas kita saat ini. Ya. Gak usah mikirin duit Pak. Serius Pak. Aku nggak pernah mikirin duit. Biar Pak Nopri yang mikirin duit buat gua, gitu aja lah. Serius Pak. Kerjain, niatin lillahi ta'ala, insya Allah rezeki nempel ada di situ. Engkau kadar protein kasarnya PK-nya setinggi-tingginya 4%. Kadar proteinnya. Aku sulap 12 jam jadi 40% PK. Itu serius, begitu.